Mbak, setiap orang itu kan mempunyai kepribadian yang berbeda-beda. Nah, pengertian dari kepribadian itu sendiri bagaimana ya, Mbak? Jadi, kepribadian itu adalah sekumpulan karakteristik, pola berpikir, perasaan, dan perilaku yang konsisten dan unik pada individu yang membedakan mereka dengan orang lain. Kepribadian ini memiliki berbagai macam bentuk, dari cara seseorang berinteraksi dengan lingkungan, respon terhadap situasi, dan preferensi terhadap perilaku. Kepribadian ini dipengaruhi oleh beberapa faktor serta pengalaman hidup dan lingkungan sosial. Oh ya, Mbak. Terus apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian manusia? Perkembangan kepribadian dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian yaitu faktor genetik, faktor lingkungan, pengalaman hidup, pendidikan dan pembelajaran, peran dan harapan sosial, faktor biologis dan fisik, pengaruh media, pengaruh teman sebaya, perubahan dan pengalaman psikologis, dan perkembangan kognitif yang emosional. Banyak konsep Sigmund Freud seperti id, ego, dan superego, serta tahap perkembangan psikoseksual. Hal ini dianggap sulit untuk diuji secara empiris. Selain itu, Freud cenderung menekankan peran naluri dan motivasi internal. Sementara banyak psikologi modern menekankan pentingnya konteks sosial, budaya, dan lingkungan dalam membentuk kepribadian. Konsep-konsep Jung seperti individuasi dan analisis mimpi sering dianggap sulit untuk diterapkan dalam praktik klinis. Ini membuatnya kurang menarik bagi psikolog yang lebih mengutamakan pendekatan berbasis bukti. Teori Alfred Adler ini menganggap pengalaman masa kecil dan pendidikan sebagai faktor utama yang membentuk kepribadian. Namun hal ini mungkin mengabaikan pengalaman dan trauma yang terjadi di kemudian hari, yang juga dapat memiliki dampak signifikan. Teori Erik Erikson mungkin dianggap terlalu sederhana dalam menangani kompleksitas pengalaman manusia. Namun ada yang berpendapat bahwa pengalaman individu sangat beragam dan tidak selalu dapat dipetakan dalam kerangka tahap yang telah ditentukan. Bagaimana pendapat kakak tentang pandangan yang berbeda antara tokoh dan ilmuwan psikologi? Yang berbeda antara tokoh dan ilmuwan psikologi merupakan hal yang wajar, bahkan diperlukan dalam pengembangan disiplin ilmu ini. Pandangan yang berbeda juga sering dipengaruhi oleh konteks budaya dan sosial di mana seorang ilmuwan beroperasi. Teori yang dikembangkan dalam satu budaya mungkin tidak berlaku atau relevan di budaya lain. Oleh karena itu, keberagaman pandangan dalam psikologi mencerminkan pentingnya konteks dalam memahami perilaku manusia.